والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati, dimuliakan dan dinaungi kasih sayangnya oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kesempatan hidup kepada kita dengan harapan kita usia yang tidak tahu kapan kita diberikan oleh Allah ini tidak hanya memiliki prestasi duniawi, cukup sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan, tetapi lebih jauh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa usia hidup yang tidak tahu kapan ditimpa ini ada nilai dan prestasinya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, sampai saat ini kita tidak tahu apakah ibadah kita, amalan kita, perjuangan kita, pengabdian kita, dan amal soleh yang kita laksanakan diterima oleh Allah. Bahkan kita juga belum tahu apakah semua itu diperkenankan oleh Allah dan diterima amal itu. Jangan-jangan bertolak di hadapan Allah karena amal ibadah, perjuangan dan pengabdian kita kepadanya ada sikap dan sikap ria, sombong, takabur, keji rasa, sehingga amal ibadah ini sirna lantaran perilaku-perilaku yang menjadikan diri kita tidak dekat dengan Allah karena kesombongan dan ria. Oleh karena itulah, mari dalam rumah yang berbahagia ini kita tingkat kualitas iman dan takwa kita kepadanya. Di setiap saat, kapan dan bagaimanapun, semoga Allah menganugerahkan kita bisa menunaikan, melaksanakan semua perintahnya dengan diridhoi oleh Allah, diayomi oleh Allah, dituntut oleh Allah, sehingga kita menjadi hamba Allah yang dianugerahkan menjadi manusia yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, perjalanan panjang hidup ini kita tidak tahu kapan dan tidak tahu di mana kita akan ditentukan akhir dari masa hidup ini. Sementara kita sudah memasuki tahun baru Hijriyah 1434 ini, berarti 1441
1433 yang baru kita lewati sudah kita jadikan sebagai momentum untuk melaksanakan segala hal yang tentu pada ending akhirnya mengharap akan mendapatkan peningkatan dalam segala hal diri, lingkungan, bangsa ini. Paling tidak ketika kita berbicara menghayati makna hijriyah, betapa 1400 tahun yang lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan warning, peringatan kepada kita. Badiru bil a'mal salihah fasatakunu fitanan kasqita'i lailil uzri yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Hadis ini memberikan satu warning, peringatan kepada kita untuk senantiasa bersegeralah untuk berbuat amal, lakukan hal yang terbaik dalam hidup ini, tentu sesuai dengan kemampuan kita, profesionalisme kita. Badiru bil a'mal salihah. Kenapa Allah perintahkan oleh kita dan kepada kita hamba-Nya ini untuk tekad-tekad berbuat amal saleh? Karena tidak tahu apakah kesempatan dalam kesempitan atau kesempatan yang dianugerahkan kepada kita ini bisa kita optimalkan. Inilah yang disebut Rahman dan Rahimnya Allah. Bersegeralah engkau menuju ampunan Allah, bersegeralah berbuat amal saleh. Mengapa demikian? Dijelaskan Rasulullah dalam hadis ini, "Fasatakunu fitanan kasqita'i lailil uzri." Karena akan datang suatu saat di mana terjadi gelap gulita. Bukan karena lampu listrik itu padam, bahkan sebaliknya, lampu-lampu ini tambah kemudian padam. Tetapi yang disebutkan gelap gulita dalam hati manusia. Wasatakunu fitanan kasqita'i lailil uzri. Kegelapan yang muncul dari bermuara kepada kezaliman. Al-wad'u syai'in fi ghairi mahallihi. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Mempromosikan dan menempatkan segalanya tidak sesuai dengan proporsinya. Maka tidak sedikit terjadi kezaliman di mana-mana. Dan yang tragis adalah wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Akan terjadi satu perubahan yang dilakukan oleh manusia, paginya iman kepada Allah, sorenya meninggalkan agama dan keyakinannya. Wa yumsi mu'minan, sorenya dia beriman kepada Allah. Wa yusbihu kafiran, paginya dia kafir meninggalkan ibadah kepada Allah. Apa sebabnya? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Karena keyakinannya, ketakwaannya ditukar dengan nis kebutuhan duniawinya. Inilah yang kita khawatirkan. Maka yang pertama adalah kita harus memiliki kewaspadaan, memaknai the dimension of the time. Artinya dimensi waktu ini. Bertambah usia kita 1 tahun yang akan datang. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan wal asri, demi waktu, demi masa. Demi waktu, demi masa, wal asri, waktu yang akan kemudian hilang dari peredaran. Demi waktu asal. Innal insana lafi khusr. Yakni orang-orang alladzina, mereka senantiasa mengalami kerugian. Wal asri innal insana lafi. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan demi waktu asal, demi waktu yang akan segera hilang. Mereka orang yang
mengalami kerugian illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah, wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, yang senantiasa menyampaikan amal saleh, saling mengingatkan dengan penuh kerendahan hati, dengan pendekatan moral force, dengan pendekatan rahmatan lil alamin, yang kemudian untuk mencapai satu pengingat, sehingga dengan kesabaran dan kerendahan hati serta Islam yang disampaikan dengan rahmatan lil alamin ini akan mencapai kebenaran. Oleh karena itu dimensi waktu inilah yang kita tidak tahu kapan Allah ambil dari diri kita. Jadikan al-waktu kasyai, katanya waktu sebagaimana pedang, seperti pedang. Kalau tidak bisa mengoptimalkan waktu untuk berbuat amal dan berbuat yang baik, maka kita habis untuk itulah. Oleh karena itu waktu yang kemudian dimensi pertama ini hijrah tidak akan terulang kembali. Tetapi makna hijrah adalah waktu yang ditanamkan oleh Rasulullah. Yang pertama datang di Madinah, Yathrib, adalah menanamkan akidah. Yang kedua membangun ukhuwah, dan yang ketiga menjadikan peradaban di dalam Madinah itu menjadi manusia dan bangsa yang beradab. Inilah yang kemudian yang kedua dimensi momen tindakan dan gerakan. Oleh karena itu memasuki tahun baru hijrah ini setelah kita memahami waktu, memahami suasana, dan memahami bagaimana kita sudah melaksanakan secara optimal gerakan tindakan kita untuk li'iqla'i kalimatillah diyallahu ulia. Tentu kita akan meningkatkan kuat iman dan takwa kepada Allah sebagai apapun diri kita. Meskipun kita menjadi seorang yang kemudian disebut sebagai pengusaha, pedagang, pejabat, apapun predikat kita, maka tindakan dan gerakan yang kita lakukan adalah gerakan tindakan yang bisa mengarahkan kepada halal dan menjadikan kita menjadi memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian ada the ultimate goal atau dimensi keberhasilan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, semoga perjalanan panjang yang tidak tahu kapan kita dicinta kembali oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita bisa berbuat untuk memanfaatkan waktu, berbuat amal saleh sesuai dengan kemampuan kita. Gerakan tindakan di tahun hijriah ini adalah gerakan tindakan sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika kita membawa risalah Islam yang rahmatan lil alamin, Islam ala Indonesia, Islam yang disampaikan oleh para wali songo yang memahami toleransi, yang memahami kebersamaan, yang memahami nilai-nilai bangsa, bukan Islam yang saling mengkafirkan satu dengan yang lainnya. Akhirnya inilah yang akan bisa menjadikan kita berhasil untuk memperoleh apa yang kita lakukan, dan untuk memanfaatkan waktu saat kepada Allah, meningkatkan kualitas kepadanya. Gerakan dan tindakan kita sesuai dengan ajaran Islam, apapun yang kita lakukan, dan keberhasilan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Quran, yang diterangkan Al-Quran itu yang kemudian oleh Ibu Sayyidatuna Hajar ketika menyampaikan dan melakukan Safa dan Marwah dalam proses sa'i. Safa adalah gunung, yang kemudian Safa adalah lurus dan fokus pada bersih, Marwah keberuntungan. Makna Safa dan Marwah adalah semata-mata material untuk mencapai memulai aktivitas dengan kesucian jiwa, serta fokus untuk menentukan sikap hidup dan perilaku kita yang rahmatan alami, yang berakhlakul karimah, insya Allah akan mencapai marwah keberuntungan. Dan tentunya jam-jam yang dinantikan oleh Nabi Ismail, dan kemudian menjadikan sumber atau simbol, yakni kesejahteraan. Mungkin kita yang berjuang untuk menunaikan Safa dan Marwah, anak cucu kita pun akan bisa memanfaatkan, memperoleh hasil perjuangan kita. Semoga perjalanan panjang hidup yang tidak tahu kapan kita dipinta kembali oleh Allah, Allah membimbing senantiasa perjalanan kita, usaha kita, ikhtiar kita, dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mampukah kita menjadi orang-orang yang berhasil? Insya Allah.
وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك في جلالك وقدرتك وعلى ذكرك وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلى الله تعالى على كل طاعة الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله في السر والعلن وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا الله سلمنا من مصيبة هذا الزمان، سلمنا يا الله من دجال هذا الزمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.